Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita yang membahas kitab Shalatul Mu'min jilid yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam poin ke-40, masih dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid atau berkaitan dengan sholat. Kata penulis, al-mawadhi'ul manhiyu 'anis sholati fiha. Berikut ini adalah poin yang berkaitan dengan tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan membaca Indonesia. Teman-teman yang memegang kitab Arab, silakan disimak. Silakan. Poin ke-40, beberapa tempat yang tidak boleh dipergunakan untuk salat. Tidak diragukan lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, kecuali kuburan, kamar mandi, kandang unta, tempat-tempat najis, serta tempat-tempat bekas penghancuran dan penyiksaan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Yang artinya, seluruh bumi ini adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Dengan demikian, kuburan itu tidak boleh dijadikan tempat sholat, dan tidak sah sholat yang dikerjakan di kuburan, baik sholat itu di atas atau di antara kuburan, atau di tempat terpencil dari kuburan, seperti rumah di dalam kuburan. Tidak boleh juga sholat di dalam kamar mandi, dan tidak sah sholat yang dikerjakan di kamar mandi, karena larangan itu menunjukkan buruknya objek yang dilarang. Setiap yang tercakup dalam pengertian kuburan dan kamar mandi, maka tidak dapat dijadikan tempat sholat. Ya, situ dulu. Di antara tempat yang kita dilarang untuk sholat di situ adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bumi itu seluruhnya adalah tempat untuk sujud atau tempat untuk melaksanakan sholat, kecuali al-maqbarah, kuburan, dan hammam, kamar mandi. Beri catatan di dekat situ, kecuali apa? Kecuali apa yang boleh dikerjakan atau sholat yang bisa dikerjakan di kuburan? Sholat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkan. Kenapa boleh sholat di kuburan untuk sholat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkan? Karena ada dua alasannya. Karena satu, itulah yang pernah dicontohkan Nabi. Dua, sholat ini tidak memiliki ruku dan sujud. Saya ulang, bisa diberikan catatan di dekat tulisannya, kecuali sholat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkan, boleh mengerjakannya di kuburan dengan dua alasan. Alasan pertama adalah karena hanya sholat ini yang dicontohkan Nabi dikerjakan di kuburan. Alasan yang kedua adalah sholat jenazah itu tidak memiliki ruku dan sujud, sehingga jauh dari penyembahan terhadap orang mati. Jauh dari kemusyrikan. Tadi disebutkan oleh penulis, termasuk juga adalah di dalam al-bait dakhil al-maqbarah. Apabila ada rumah-rumah kecil tetapi di dalam penguburan atau di tempat kuburan, maka ini juga tempat yang dilarang. Nah, lanjut. Kenapa kita dilarang untuk sholat di kuburan dan kamar mandi? Silakan. Hikmah larangan sholat di kuburan antara lain, ada yang mengatakan, karena di bawah orang yang sholat di kuburan itu terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yaitu untuk menghormati orang yang berada di dalam kuburan. Sedangkan hikmah larangan sholat di kamar mandi adalah karena di kamar mandi banyak terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yakni karena di kamar mandi itu tempat syaitan. Ya.
Kenapa kita dilarang untuk sholat di kuburan? Kata penulis, huwa lima tahtal musalli minan najasah. Karena bisa jadi di tempat orang mengerjakan sholat, di sekitaran kuburan itu ada najis. Ada juga yang mengatakan lihurmatil mauta, untuk menghormati atau demi kehormatan orang-orang yang dikubur. Dan ada juga yang mengatakan tidak ada di situ, bisa ditambahkan. Dikhawatirkan terjadi kemusyrikan, yaitu seseorang menyembah yang sudah mati. Alasan yang lain kenapa kita dilarang untuk sholat di kuburan adalah supaya terhindar dari penyembahan kepada orang mati, dan itu termasuk kemusyrikan. Sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak orang, mereka yang tadinya adalah sekadar penghormatan, lama-lama menjadi permohonan perlindungan, lama-lama jadi permintaan rezeki kepada yang bukan Allah Ta'ala, yaitu kepada yang sudah wafat. Dan ini termasuk perbuatan syirik besar. Makanya kita dilarang untuk sholat di kuburan. Kenapa kita dilarang untuk sholat di hammam, di kamar mandi? Ada yang mengatakan li'annahu takthuru fihi an-najasat, karena di dalam kamar mandi itu banyak najis. Ya. Dan ada juga yang mengatakan innahu ma'wa syayatin, karena kamar mandi itu tempatnya syaitan. Makanya kita kalau mau masuk kamar mandi, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engau ya, dari apa? Syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Begitu. Silakan. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, al-hammamat berarti tempat mandi. Salat di kuburan dan salat menghadap kuburan dilarang. Alasannya, karena salat di kuburan atau salat yang menghadap ke kuburan merupakan sarana kemusyrikan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Alasan ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis sebelumnya, yaitu kita dilarang sholat di kuburan karena itu bisa jadi jalan menuju syirik. Lalu? Sedangkan larangan sholat di kamar mandi karena kamar mandi menjadi sarang najis atau karena ia merupakan rumah syaitan. Hanya Allah yang lebih mengetahui terhadap alasan yang sebenarnya. Nah, saya kira jelas. Lanjut. Salat menghadap kuburan itu dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Marthad Al-Ghanawi. Dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Yang artinya, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, coba baca. Yang artinya, salah seorang yang duduk di atas sebuah bara api lalu terbakar bajunya, kemudian merembet ke kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kerjakanlah sebagian dari salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Ya. Apa maksud dari hadis yang ketiga? Kalau hadis yang pertama kan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur, kan jelas. Kemudian dalil yang kedua, kalau seseorang duduk di atas bara api lalu terbakar bajunya dan merembet ke kulitnya, lebih baik baginya daripada dia duduk di kuburan. Meskipun hadis ini adalah penguat soal larangan duduk di kuburan. Adapun yang ketiga, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah salat-salat kalian itu sebagiannya dilakukan di rumah kalian. Wala tattakhidhuha qubura. Dan jangan jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Ada yang paham? Ada yang paham? Apa maksudnya? Maksudnya?
Ya, ahsantum. Maksudnya adalah ketika Nabi mengatakan jadikanlah sholat-sholat kalian itu sebagiannya di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya adalah kalau kuburan itu tidak bisa sholat, maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Yang dimaksud dengan salat di rumah ini adalah salat sunnah, karena salat fardu itu dikerjakan berjamaah di masjid. Ya, catat di situ bagi laki-laki. Yang dimaksudkan Nabi SAW di sini adalah salat sunnah, itu yang dikerjakan di rumah. Dikarenakan untuk salat fardu, maka hukumnya adalah bagi laki-laki wajib untuk mengerjakannya di masjid menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya tidak salah, kalau tidak di sini atau tidak di bandara, kita pernah sebutkan tentang hukum seseorang berjamaah di masjid itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena Nabi SAW mengatakan, saya kepingin kalau ditegakkan iqamat, lalu ada yang menggantikan saya sebagai imam, saya sama laki-laki yang muda-muda, kami jalan ke rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak ke masjid, lalu kami bakar rumahnya. Saya tidak ingat apakah di sini ataukah di bandara. Yang jelas dari salah satu kedua pertemuan kita. Apakah hari Senin ataukah hari Rabu. Begitu. Adapun untuk perempuan lebih utama di masjid. Bisa dicatat lagi. Termasuk juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apabila ada yang bertanya, Ustadz saya ikut umroh. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan umrohnya. Saya ikut umroh sama suami. Saya dengar katanya sholat saya di hotel lebih utama daripada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Betulkah? Jawabannya betul. Jawabannya betul. Untuk perempuan. Kenapa demikian? Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Lanjut. Yang dimaksud dengan salat di rumah ini adalah salat sunnah, karena salat fardu itu dikerjakan berjamaah di masjid. Sabda Nabi SAW yang artinya, janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk mengerjakan salat. Al-Bukhari telah menyimpulkan dari hadis ini kemakruhan mengerjakan salat di kuburan. Ya. Sabda Nabi SAW, janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya adalah li'annal qubur laysat bi mahallin lis-shalah. Dikarenakan kuburan itu bukan tempat untuk salat. Kecuali salat jenazah untuk orang yang belum mensalatkan. Lanjut. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengerjakan salat di tempat duduknya unta, maksudnya di sekitar air atau sungai. Ya. Ini tempat yang ketiga yang dilarang. Kata penulis, la yusallil muslimu fi ma'atinil ibil wa hiya mabarikil ibil. Janganlah seorang muslim sholat di tempat menderumnya unta. Di tempat apa di situ katanya? Tempat duduknya unta. Ya. Kenapa demikian? Kita baca dulu dalilnya. Silakan. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, Nabi SAW ditanya mengenai sholat di tempat menurumnya unta atau tempat peristirahatan unta. Maka beliau SAW menjawab, janganlah kalian sholat di tempat menerum atau peristirahatan unta, karena unta-unta itu memiliki sifat syaitan. Coba baca Arabnya. La tusallu fi mabariki al-ibili fa innaha minasyayatin. Terus. Janganlah kalian sholat di tempat mendurum atau peristirahatan unta, karena unta-unta itu memiliki sifat-sifat syaitan. Beliau juga ditanya tentang kandang kambing, maka beliau bersabda, Sallu fiha fa innaha barakah. Kerjakanlah sholat di kandang kambing, karena kandang kambing itu mengandung berkah. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW bersabda, yang artinya,
kerjakan salat di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian salat di tempat menderum atau peristirahatan unta, karena tempat menderum unta itu diciptakan dari syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu fi marabidil ghanami wala tusallu fi a'tani al-ibili." Salatlah kalian di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian salat di tempat-tempat menderum atau peristirahatan unta. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yusalla fi a'tani al-ibili wa yusalla fi murahil ghanami." Tidak boleh salat di tempat-tempat menderum atau peristirahatan unta dan boleh salat di kandang-kandang kambing. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah aku perlu berwudu lagi setelah memakan daging kambing?" Beliau SAW menjawab, "Jika kamu mau, berwudulah, dan jika tidak mau, kamu tidak perlu berwudu." Dia bertanya, "Apakah aku perlu berwudu lagi setelah memakan daging unta?" Beliau menjawab, "Ya, berwudulah setelah memakan daging unta." Dia bertanya, "Apakah aku boleh mengerjakan salat di kandang kambing?" Beliau SAW menjawab, "Boleh." Dia bertanya lagi, "Apakah aku boleh salat di tempat-tempat derum atau peristirahatan unta?" Beliau SAW menjawab, "Tidak." Nah, itu tadi dari dalil yang berkaitan dengan larangan sholat di tempat menderumnya unta. Dan saya kira jelas. Selanjutnya. Di sebagian besar hadis digunakan ungkapan ma'atin al-ibil, tetapi sebagian lainnya menggunakan mabarik al-ibil. Sebagian lainnya dengan a'tan al-ibil. Sebagian yang lain menggunakan munah al-ibil. Sebagian lainnya dengan marabid al-ibil. Demikian juga sebagian lainnya mazabil al-ibil. Hadis-hadis ini menunjukkan diperbolehkannya salat di kandang-kandang kambing dan diharamkannya salat di tempat-tempat menderum unta. Demikian yang menjadi pendapat Imam Ahmad. Dia berkata, salat di tempat-tempat menderum unta sama sekali tidak sah. Orang yang salat di tempat-tempat derum unta hendaklah mencermati kembali hadis-hadis tersebut. Jumhur ulama mengarahkan larangan tersebut kepada makruh, tetapi yang benar, larangan itu mengarah kepada pengharaman. Ibnu Hazm telah menukil bahwa hadis-hadis tentang larangan salat di tempat-tempat derum adalah mutawatir. Di tempat-tempat apa? Derum. Derum. Tempat menderum. Di tempat menderumnya unta. Nggak ada kata untanya di situ. Tambahin untanya. Nanti dikira derum-derum gentong atau apa. Ibnu Hazm telah menukil bahwa hadis-hadis tentang larangan salat di tempat-tempat menderum unta adalah mutawatir. Ada yang berkata, hikmah larangan itu adalah karena tempat menderum unta itu diciptakan dari syaitan. Ada juga yang berkata lain, karena seringkali unta itu tidak lepas dari najis, orang yang menjadikannya sebagai penutup saat buang hajat, atau kesulitan dalam menahannya agar tidak lari pada saat dia salat, sehingga dapat memutuskan salat atau menimbulkan gangguan baginya. Atau dapat juga binatang itu mengganggunya sehingga dia tidak dapat khusyuk. Semuanya itu memberikan ketegasan kepada orang yang salat untuk menghindari tempat-tempat menderum unta. Iya, situ dulu. Kenapa kita dilarang untuk salat di tempat menderum unta? Meskipun kalau di kita ya itu aplikatif ya. Kita ada di Balikpapan tidak ketemu unta, ada unta? Tidak ada. Tapi mungkin ini bisa dipraktikkan oleh para penggembala unta. Bisakah kita sholat di tempat menderumnya unta? Tadi sudah disebutkan dalil-dalilnya tidak boleh. Alasannya kenapa? Di sini disebutkan paling tidak ada 4. Coba teman-teman kasih angka 1 gitu ya. Karena kaunuha khuliqat minasyayatin. Yang pertama adalah karena tempat menderum unta itu adalah dari syaitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Tapi bukan untanya ya. Tadi soalnya kalau kita baca di bagian atas, itu yang langsung terbersit di kepala kita adalah unta itu terbuat dari syaitan. Iya. Coba dibaca ulang hadis yang paling awal dari unta tadi.
Janganlah kalian salat di tempat mendurum atau peristirahatan unta, karena unta-unta itu memiliki sifat-sifat syaitan. Oh ya, unta-unta itu memiliki sifat syaitan. Padahal sebagian ulama juga mengatakan unta itu hewan penyayang. Ya, mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah dikarenakan tempat mendurum unta itu terbuat itu bagian dari syaitan, bukan si untanya. Kembali ke paragraf yang paling akhir kita baca tadi. Kenapa kita dilarang untuk sholat di tempat mendurumnya unta? Pertama adalah tempat mendurumnya unta itu dari syaitan. Yang kedua, likauniha la takhlu ghaliban an najasatin man yastatiru biha 'inda qada'il hajah. Dikarenakan kadang tempatnya unta untuk menderum itu tidak lepas dari adanya najis-najis yang berasal dari orang-orang yang menjadikan unta itu sebagai tempat berlindung saat buang air. Begini, coba lihat teman-teman. Ibu-ibu mungkin tidak lihat apa yang saya pegang. Ini ada kotak tisu. Dan tisunya ini anggapnya punuk unta. Kotaknya ini badannya unta, tisunya ini anggaplah punuknya unta. Unta manakala dia berdiri kan bisa kelihatan tuh siapa di belakangnya si unta. Kalau unta itu duduk, menderum dia di bawah, punuknya kan tetap tinggi. Nah itu sering dijadikan orang untuk tempat BAK. Nih, ini gelas, tinggi kan? Nah ini manusia pipis di dekat unta. Jadi kalau ada unta menderum, biasanya di situ banyak orang suka buang air kecil. Kenapa demikian? Iya, karena kalau untanya menderum, duduk di bawah, maka kakinya, kemaluannya si laki-laki yang pipis di situ tidak kelihatan. Coba kalau untanya berdiri, kelihatan kemaluannya. Kalau dia buang air di situ atau dia BAB di situ, kelihatan. Ngapain situ? Ya kan? Tapi kalau untanya menderum, duduk, maka orang jadikan itu sebagai tempat berlindung. Sebab yang ketiga disebutkan tadi, karena unta itu khawatirnya lari, ya, dan itu akan mengganggu sholatnya. Fayuaddi ila qat'iha au adzan, dikarenakan itu khawatirnya nanti akan memutus sholatnya orang tersebut karena khawatir diganggu oleh si unta. Pernah lihat video ada orang kepalanya dicaplok unta? Mau nyembelih unta, untanya ngamuk, untanya gigit kepalanya. Jadi satu kepala masuk semua dalam mulut unta. Tidak pernah lihat. Ya. Takutnya lagi sujud digigit kepalanya kan gitu. Dan itu tidak dilakukan oleh kambing. Alasan yang lain adalah tushawwishu alaihi fatuzilul khusyu'. Karena khawatirnya unta itu mengganggu orang yang sholat di dekatnya, lalu kemudian menghilangkan kekhusyuannya. Ini diantara sebab dilarang. Lanjut. Sudah dapat 3 tempat. Kuburan, terus? Kamar mandi, terus? Tempat mendurum unta. Tempat mendurum unta. Sekarang yang berikutnya. Seorang muslim juga tidak boleh salat di tempat bekas penghancuran atau penimpaan adab. Dan yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diadab itu, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, janganlah kalian memasukinya sehingga kalian tidak tertimpa adab yang telah menimpa mereka. Dalam sebuah lafaz disebutkan, ketika Rasulullah SAW melintasi sebuah batu, maka beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri agar kalian tidak tertimpa oleh apa yang telah menimpa mereka. Kecuali jika kalian dalam keadaan. Dan beliau mengangkat kepalanya dan mempercepat jalan sehingga beliau berhasil menyeberangi lembah. Sedangkan menjadikan unta sebagai takbir penutup di tempat lain, di tempat selain tempat derum, hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengerjakan salat menghadap ke untanya dan berkata,
Aku pernah menyaksikan Nabi SAW mengerjakan hal tersebut. Nah, yang juga dilarang untuk sholat di sana adalah tempat-tempat penyiksaan. Ya. Kata Nabi SAW, La tadakhulu ala ha'ula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke tempat di mana orang-orang itu disiksa, kecuali dalam kalian menangis. Kita dilarang masuk ke tempat orang-orang yang disiksa, apalagi berdiam di situ. Dan cara berdiam salah satunya adalah sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ada kesimpulan. Satu, dilarang sholat di kuburan karena itu bisa mendekatkan seseorang kepada kemusyrikan. Kedua, dilarang seseorang untuk sholat di kamar mandi atau di toilet karena itu adalah tempat najis atau tempat syaitan. Yang ketiga, dilarang orang untuk sholat di tempat mendrumnya unta dikarenakan tempat mendrumnya unta adalah bagian dari syaitan. Kemudian karena bisa jadi itu mengganggu sholatnya, bisa jadi si untanya lari ya, atau menyakiti dirinya, bisa jadi itu akan mengganggu kekhusyuannya. Atau bisa jadi di situ ada najis karena unta kalau sedang menderum itu bisa jadi tempat yang aman untuk orang berlindung saat buang air. Dilarang juga seseorang untuk sholat di tempat orang-orang disiksa dikarenakan Nabi SAW melarang untuk memasukinya. Poin ke-41, halaqatul ilmi fil masajidi min a'zamil qurbat lillahi ta'ala. Poin ke-41, halaqah untuk mempelajari ilmu di masjid merupakan upaya pendekatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang mukmin, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan akhirat yang dialaminya. Ya. Hadis ini kalau kita syarah, kalau dijelaskan, Masya Allah banyak faidahnya. Tapi karena kita tidak ingin melebarkan pembahasan lebih dari masalah sholat, maka ini kita tinggalkan saja. Lanjut. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Sampai di lafaz ini, kalau kita mau gali lebih dalam, faedahnya sangat banyak. Teman-teman bisa simak kembali video yang sudah tayang di channel Mufid TV Official. Di situ ada video yang sekarang dijadikan level 8 Mufid Islamic Academy. Ada lengkap video hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis ini termasuk yang sudah disyarah cukup panjang di dalam video-video tersebut. Kemudian penggalan yang berikutnya adalah penggalan yang berkaitan dengan judul. Tadi disebutkan di judul bahwa halaqah ilmu atau majelis ilmu termasuk di antara ketaatan kepada Allah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila kita sering mengerjakannya, apalagi kalau itu dalam masjid. Apa kata Nabi SAW? Fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Sampai situ. Silakan. Tidaklah orang-orang berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan ketenangan kepada mereka, dan mereka pun akan senantiasa diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Di bagian yang sesuai dengan judul tadi disebutkan keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu di dalam masjid.
Kata Nabi SAW, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dinaungi atau diliputi dengan rahmat Allah. Para malaikat akan menaungi mereka. Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang duduk di majelis ilmu di sisinya para malaikat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Lanjut, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jal, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat Allah, serta diturunkan kepadanya ketenangan, dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisinya. Yang demikian itu merupakan hadis yang sangat agung dan mencakup berbagai macam ilmu, kaidah sekaligus etika. Di dalamnya itu terdapat keutamaan memenuhi berbagai kebutuhan kaum muslimin serta memberikan manfaat kepada mereka, baik itu berupa ilmu, harta, pertolongan, atau isyarat pada kemaslahatan atau nasihat dan lainnya. Nah, saya pernah sebutkan di beberapa kajian, seperti kajian hadis arba'in waktu Ramadan yang lalu, juga di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah juga di Ramadan yang lalu. Mungkin teman-teman sebagainya mengikuti kajian tersebut di subuh hari. Saya pernah sebutkan salah satu dari cara seorang dai mengajar yang baik adalah dia memperhatikan kadar penjelasan dia terhadap suatu masalah itu sampai secukup apa. Ada sebagian masalah yang kalau dilebarkan, disyarah semua, malah menghilangkan efektivitas waktu, malah membuat bosan sebagian penuntut ilmu, dan membuat masalah itu jadi tidak fokus. Ada kalanya seseorang menahan diri dari memperluas bahasan, meskipun dia tahu apa yang dia pahami itu luas, tapi dia cukupkan hanya pada sebagian masalah saja. Bisa jadi itu lebih bijaksana dan lebih tepat dari sisi metode pengajaran. Seperti kita sedang membaca masalah sholat, hukum yang berkaitan dengan masjid. Di dalamnya ada hadis yang dikutip berkaitan dengan bab, tapi ada depan belakangnya yang tidak berkaitan dengan bab. Maka kita perhatikan, lihat waktu. Sekarang sudah jam berapa? Ya kan? Yang kedua, kitab yang kita baca setebal apa? Yang ketiga, kebutuhan kaum muslimin terhadap apa yang mau disyarah ini. Ketika tadi kita baca ada hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya sampai seterusnya. Padahal hadis ini panjang, sementara fokusnya adalah masalah kajian di masjid. Maka yang lebih utama menurut saya adalah cukupkan diri untuk fokus kepada pembahasan berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu di masjid. Adapun masalah nafasa al-mu'min kurbatan min kurabid dunya, kemudian man yassara ala mu'sirin dan seterusnya, itu cukup dibaca saja, tapi tidak perlu dipanjang lebarkan. Nah, bisa dipahami maksud saya? Karena di sini tadi kita baca sudah mulai masuk ke dalam yang bukan bab tentang menuntut ilmu. Jadi kita cukup baca saja, tidak usah dipanjang lebarkan. Lanjut. Juga keutamaan menutupi aib kaum muslimin, keutamaan memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dan keutamaan berjalan mencari ilmu. Semuanya itu mengharuskan keterlibatan langsung pada ilmu-ilmu syariat, dengan syarat hal itu didasari dengan niat karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Selain itu, di dalam hadis tersebut juga terkandung keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran. Selain di masjid, keutamaan berkumpul ini juga dapat diperoleh di madrasah atau rumah atau yang semisalnya, insya Allah. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh hadis kedua. Hadis itu bersifat mutlak yang mencakup seluruh tempat.
Pembatasan pada hadis pertama di atas menjelaskan mengenai kebiasaan. Di dalam hadis tersebut juga terkandung pengertian bahwa orang yang kurang amalnya maka dia tidak akan sampai pada tingkatan orang-orang yang banyak amal kebaikannya. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan keutamaan nenek moyang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, Muawiyah radhiyallahu anhu pernah pergi mendatangi suatu halaqah di masjid lalu bertanya, "Untuk apa kalian duduk-duduk?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah." Dia berkata, "Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali hanya untuk itu?" Mereka pun menjawab, "Demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu." Lantas Muawiyah berkata, "Sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena meragukan kalian. Tidak ada seorang pun dengan kedudukanku dari Rasulullah SAW sebagai sahabat yang lebih tinggi hadisnya daripadaku. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah pergi menemui satu halaqah dari kalangan sahabat-sahabat beliau, lalu beliau bertanya, 'Apa yang membuat kalian duduk-duduk?' Mereka menjawab, 'Kami duduk untuk berzikir dan memuji Allah atas petunjuknya kepada kami pada Islam dan anugerah yang Dia berikan kepada kami melalui Islam.' Beliau bertanya, 'Demi Allah, kalian tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu?' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu.' Beliau pun bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menuntut sumpah kepada kalian karena meragukan kalian. Hanya saja aku telah didatangi oleh Jibril. Lalu dia memberitahuku bahwa Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia membanggakan kalian kepada para malaikat.'" Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling mencari orang-orang yang berzikir. Jika mereka menemukan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka berseru, 'Mari menuju kepada tujuan kalian.' Beliau bercerita, kemudian para malaikat itu mendekati dan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka hingga mencapai langit dunia. Beliau melanjutkan ceritanya. Para malaikat itu pun ditanya oleh Rabb mereka yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Dia lebih tahu daripada mereka. 'Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku?' Beliau bercerita, malaikat menjawab, Allah bertanya, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang dikerjakan oleh hambaku? Allah tanya begitu kepada para malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Makanya tadi Nabi mengatakan wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikat itu. Bisa dipahami? Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Untuk menghemat waktu saya yang lanjutkan bacanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling mencari orang-orang yang berzikir. Jika mereka menemukan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka berseru, 'Mari menuju kepada tujuan kalian.' Beliau bercerita, kemudian para malaikat itu mendekati dan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka hingga mencapai langit dunia. Beliau melanjutkan ceritanya. Para malaikat itu pun ditanya oleh Rabb mereka yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Dia lebih tahu daripada mereka. Maksudnya Allah lebih tahu daripada malaikat. Meskipun kemudian Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Beliau bercerita bahwa malaikat menjawab, mereka bertasbih, berzikir. Mereka bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepadamu seraya memujimu ya Allah. Maka Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatku? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka akan lebih giat lagi beribadah, lebih serius memuji dan lebih banyak bertasbih kepadamu.
Allah bertanya, apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah tanya, apakah mereka melihat surga? Mereka menjawab, tidak demi Allah ya Rabbku. Mereka tidak melihat surga. Rabb bertanya, bagaimana jika mereka melihat surga? Maka malaikat menjawab, seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan lebih tabah dan lebih giat mengejarnya, serta lebih besar keinginannya terhadapnya. Allah bertanya, dari apa mereka berlindung? Malaikat menjawab, dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak demi Allah ya Rabbku, mereka tidak melihatnya. Allah tanya, seandainya mereka melihat neraka? Maka malaikat mengatakan, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih kencang untuk melarikan diri darinya dan lebih takut padanya. Beliau berkata bahwa Allah berfirman, aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada mereka. Lebih lanjut Nabi mengatakan, salah satu malaikat berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang tidak termasuk golongan mereka yang datang untuk kepentingan tertentu. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan sengsara teman-teman duduk mereka bersama mereka. Dalam lafaz Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi memiliki beberapa malaikat yang berkeliling. Ya, berkeliling di sini di catatan kaki disebut sayyarah, yang berarti berkeliling mengitari bumi. Sedangkan kata fudlan menurut seluruh riwayat berarti bahwa mereka adalah malaikat tambahan bagi malaikat penjaga dan lainnya. Para malaikat itu tidak memiliki tugas tertentu dan tujuan mereka adalah mengitari zikir. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi memiliki beberapa malaikat yang berkeliling dan suka mencari tahu, mereka mencari majelis zikir. Beri catatan penting di situ teman-teman. Hadis ini sering dimaknai sebagian orang majelis zikir berarti ngumpul zikir bareng. Inilah yang dilakukan oleh sebagian dai-dai yang mereka senantiasa memiliki amalan khusus, yaitu berkumpul bersama kaum muslimin, lalu mereka berzikir bersama di dalamnya hanya dengan sekadar zikir berjamaah yang disebut dengan zikir jama'i. Kata para ulama, majelis zikir di sini maksudnya adalah majelis ilmu. Bukan majelis cuma zikir bersama. Majelis zikir di situ adalah majalisul ilm. Majelis ilmu yang di dalam dikaji Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan majelis yang di dalamnya orang zikir secara berjamaah dengan komandan. Sehingga sebagian ulama secara tegas mengatakan bid'ahnya berkumpul bersama hanya untuk sekedar zikir. Sebagaimana masih dipandu oleh seorang dai, ya, mereka mengucapkan istighfar, kemudian yang lainnya, lalu diikuti oleh pengikutnya. Kita sudah pernah baca riwayat tentang hal ini. Ketika Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Ibnu Mas'ud, lalu dia berkata, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku melihat sesuatu di masjid yang aku ingkari. Apa itu? Aku melihat ada orang berkelompok. Mereka membuat halakoh, lalu zikir bersama. Ada komandannya yang menjadi komandan untuk mengatakan, silakan kalian bertasbih 100 kali. Lalu dia menggunakan biji-bijian atau batu-batuan 100 kali. Itu kan halakoh zikir. Melingkar hanya untuk sekedar zikir berjamaah. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Orang-orang itu semua dimarahinya, bukan didukungnya. Sekali lagi, yang dicari oleh malaikat di sini adalah majalisul zikr, tapi maksudnya adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Jika mereka menemukan satu majelis yang di dalamnya dikumandangkan zikir, mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mereka saling berdesakan dengan sayap mereka sehingga memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Jika sudah bubar, maka malaikat itu naik ke langit. Nabi bercerita, lalu para malaikat itu ditanya oleh Allah, sedangkan Allah lebih tahu tentang mereka. Dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami tadi datang dari beberapa orang hambamu di muka bumi. Mereka bertasbih, berzikir, bertahlil, bertahmid dan memohon kepadamu.
Di dalamnya disebutkan, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan, memberikan mereka apa yang mereka minta, dan memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang mereka minta. Para malaikat berkata, wahai Robku, di antara mereka itu ada fulan, seorang hamba yang banyak salah, yang sedang lewat lalu duduk sama mereka. Maka Allah berkata, kepadanya pun aku telah memberikan ampunan. Mereka itu adalah orang-orang yang jika seseorang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Saya pernah mendengar Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, yang demikian itu merupakan keutamaan yang besar dan kami memohon Allah menerimanya. Majelis ilmu itu lebih agung daripada majelis tasbih. Dari Abu Waqid Al-Laythi, ketika Rasulullah SAW duduk di masjid bersama beberapa orang sahabat, datanglah 3 orang. 2 orang diantaranya mendatangi Rasulullah SAW, satunya pergi. 2 orang itu diantaranya mendatangi Rasulullah SAW, lalu satu lagi pergi. Kedua orang itu berhenti di hadapan beliau. Salah seorang melihat ada sela di dalam halakoh, kemudian duduk di sela-sela tersebut. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang. Adapun orang yang ketiga, maka dia berbalik dan pergi. Maksudnya begini. Nabi duduk di masjid, sedang majelis ilmu dengan para sahabat. 3 orang lewat. Yang satu pergi, yang satu masuk dan duduknya di belakang, yang satu ikut masuk dan duduknya agak depan. Maka Rasulullah SAW setelah selesai mengatakan, supaya cepat Indonesianya saja ya. Maukah kalian ku beritahu tentang 3 orang tadi? Salah satu dari mereka, dia telah berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, maksudnya yang duduk di belakang, dia malu-malu sehingga Allah pun malu terhadapnya. Orang yang terakhir, dia berpaling sehingga pun Allah berpaling darinya. Maka yang duduk depan dalam majelis ilmu, maka Allah semakin mendekat. Yang duduk di belakang karena faktor malu, maka Allah pun mendekat. Adapun yang berpaling, maka Allah berpaling darinya. Dalam hadis di atas terdapat banyak faedah yang cukup penting. Di antaranya, diperbolehkan untuk memberitahu tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, juga keadaan mereka sebagai bentuk peringatan. Sesungguhnya hal tersebut tidak termasuk ghibah. Di dalam hadis tersebut juga terkandung keutamaan mengikuti halaqah ilmu dan zikir, bergabung dan duduk dengan para alim, dan mengkaji ilmu di masjid. Selain itu, hadis tersebut mengandung pujian bagi orang yang malu, juga duduk di tempat terakhir dari suatu majelis. Maksudnya, meskipun agak malu-malu, masih mending. Dikarenakan tetap bagian dari majelis ilmu. Sedangkan yang berpaling ini yang dicela. Syekh bin Baz berkata, itu juga menunjukkan bahwa seorang alim memiliki beberapa halaqah di masjidnya sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat. Dan seorang pencari ilmu disyariatkan untuk masuk ke dalam salah-salah halaqah dan menghadirinya. Yang terbaik adalah bergabung dan masuk ke dalam halaqah. Dikit lagi ya. Selain itu saya juga pernah mendengarnya berkata, di dalam hadis tersebut juga terkandung keutamaan menghadiri halaqah ilmu, mendekati pembicara, dan ditakutkan orang yang keluar dari halaqah ilmu akan termasuk golongan orang yang berpaling. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah pernah keluar sedang kami tengah berada di langkan atau di serambi masjid. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang suka pergi pagi-pagi setiap hari ke Butan atau Al-Aqiq? Lalu darinya dia membawa 2 ekor unta yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa dan tidak juga memutuskan hubungan silaturahim. Maka kami pun jawab, kami semuanya suka ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mengapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid lalu belajar dan membaca 2 ayat dari kitabullah? Yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan sejumlah ayat yang kalian baca lebih baik daripada sejumlah unta. Imam Al-Qurtubi berkata, maksud hadis ini adalah anjuran untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi berbicara kepada mereka dengan bahasa atau istilah yang mereka ketahui. Sesungguhnya mereka itulah yang benar-benar ahli dalam masalah unta. Dan bagian paling kecil dari pahala Al-Quran dan pengajarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh
tempat seukuran busur panah salah seorang dari kalian, atau tempat seukuran kaki kalian di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan mulai masuk ke dalam bab baru. Setelah beberapa minggu kita baca bab masalah masjid, insya Allah kita masuk dalam bab soal imam di dalam sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.